lima waktu ini sebenarnya selama ini sudah kita rasakan, tetapi tak bisa kita pahami itulah maksudnya. Kalau kita tengok di antara ibadah-ibadah yang kita laksanakan dari mulai puasa, kemudian zakat, haji, ini semuanya itu berdasarkan wahyu. Tetapi kalau perintah sholat, ini langsung Nabi menerimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi di Baitul Ma'mur itu. Oleh karena itu, makanya sholat ini sangat menduduki hal yang sangat urgen untuk yang namanya ibadah. Apa manfaatnya? Yang pertama, mendapat pahala, ya kan? Kalau kita melaksanakan sholat dapat pahala. Kalau tak kita laksanakan berdosa, itu saja. Pertama manfaatnya mendapatkan pahala. Tetapi karena kedudukannya perdoain, maka memang tak bisa kita tinggalkan. Bukan seperti sholat sunat. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, manfaat yang kedua dengan kita melaksanakan sholat, maka sholat ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, ya kan, dalam salah satu hadisnya dinyatakan di sana, bagaimana pendapat kamu kalau sekiranya seseorang itu di depan pintunya ada satu sungai, ada satu sungai, ya kan? Yang dia mandi di sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. Jadi sehari dia mandi 5 kali. Lalu kata Rasul, apakah ada lagi lengket kotoran pada dirinya? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak ada lagi kotoran lengket pada dirinya. Jadi Rasul umpamakan sholat tadi itu seperti itulah itu. Maka kata Rasul, padahal kami sholat, begitulah perumpamaan sholat. Mislus sholat bil khamsi, begitulah perumpamaan sholat. Jadi kata Rasul tadi, apabila seseorang itu ada sungai dekat rumahnya, lalu dia setiap hari mandi 5 kali, insya Allah tak ada lagi kotoran lengket pada badannya. Begitulah perumpamaan sholat menghapuskan dosa yang kita lakukan. Yamhullahu bihil khotoya, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi ini manfaat sholat tadi dapat menghapuskan kesalahan kita. Bisakah kita terhindar dari kesalahan? Namanya manusia, ya kan? Jadi kadang tak pun kita bersengaja, tapi kadang mau juga terjadi kesalahan. Itulah namanya kita manusia. Yang tak ada salah tuh malaikat. Jadi kadang ini ibaratnya begini, kan? Kalau awak berdampingan dengan manusia, apalagi kalau misalnya kita sebagai bos misalnya, dia bawahan kita. Ini kan ada orang mentang-mentang dia bos, salah sedikit kawan tuh sudah disonggaknya, dimarahinnya. Namanya manusia yang pasti adalah kesalahannya. Kalau anda tak ada kesalahan, malaikat lah buat jadi kawan. Jadi kalau malaikat tak ada pula kesalahannya, kan? Manusia pasti ada kesalahannya. Kecuali Nabi dan Rasul, itu sudah dijaga Allah. Tetapi selain itu pasti ada kesalahannya. Walaupun tadi kesalahan itu kesalahan yang tidak disengaja. Inilah dia manusia. Jadi oleh karena kita itu orang yang tidak luput dari kesalahan, tentu macam mana menghapuskan kesalahan tadi? Maka Allah beri salah satu jalannya, kita melaksanakan sholat 5 waktu.
Jadi macam mana lah Ustaz kalau seandainya kesalahannya itu dia melakukan dosa syirik misalnya, bisa itu dihapus dengan sholat? Amak kalau itu tak bisa pula, karena itu dosa bosak. Kata Rasulullah SAW ya kan, as-salatul khamsi, sholat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat yang satu hingga Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang dulu hingga Ramadan ini, mukaffaratun lima bainahuma, ini penghapus dosa terjadi di antara keduanya. Nah, apabila masa-masa itu kita melakukan dosa, kemudian kita iringi lagi dengan sholat berikutnya, insya Allah dosa tadi terhapus. Kata Rasul, idzat tunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Jadi dosa besar tidak bisa. Dosa besar tak bisa dihapus sholat, tetapi kalau dosa-dosa kecil bisa. Apa dosa kecil agaknya? Apa dosa kecil? Duluan aku bolak bertanya. Kalau aku mulai bertanya, tak bertanya lah ibu ya kan? Aku suruh saya mulakan ya kan, diam saja aku. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil bukan dosa besar. Kalau dosa besar bukan dosa kecil. Contohnya dosa besar macam mana? Contohnya kalau dosa besar. Kusangali tadi dah bingung ibu ya kan. Ku bilang sengaja dosa kecil itu bukan dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil, ku bilang. Ku tengok ke kobor ada kuning jual. Kalau dosa kecil itu misalnya begini. Kita membayar hutang. Tapi kan kita lambat-lambatkan. Udah ada nyok tua misalnya, udah ada kita tidak membayarnya kan. Tapi kita lambat-lambatkan. Misalnya hari ini orang bisa kita bayar, besok aja lah. Dosa juga itu memang, tapi dosa kecil namanya ya kan. Atau kita, apa kalau bahasa kita umpamanya ini, kita mengangkat-angkat orang supaya kombang hidungnya misalnya kan. Iya, bu, memang betul tidak kombang memang. Tapi kalau dia angkat kawan tuh, makin bertambah lah jadinya. Dosa, tapi itu dosa kecil. Itulah dosa kecil contoh. Membongak dalam arti bahasa kita mendamak, ya, yang mendamaknya. Tetapi kalau membongak dalam arti menyesatkan itu dosa besar. Tetapi kalau membongak dalam arti untuk mendamak saja, membuat awak lucu-lucu, maka itu dosa kecil dia, untuk lucu-lucu saja. Itulah contoh dosa kecil. Kalau gosok tanya itu aja syirik. Kemudian apa? Menggosip, iya termasuk juga dosa kecil dia menggosip. Coba tadi kalau dosa kecil, kalau dosa besar tadi itulah dia syirik kepada Allah, apalagi durhaka kepada orang tua, berbuat mesum, itu dosa besar dia ya kan. Yang dia ini kalau dosa besar itu harus bertaubat apanya itu dengan sebenarnya taubat. Ada dilaksanakan apanya urutan taubatnya itu kalau dosa besar. Kalau dosa kecil tak apa begitu. Cukup kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Udahlah, tak lagi ku bongak-bongak dia ini. Itulah contoh dosa kecil. Jadi ini dosa yang bisa dihapus oleh sholat kita yang dilaksanakan tadi itu manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, kata Rasul, as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Cahaya kapan? Cahaya dalam hati. Jadi orang yang melaksanakan sholat hatinya akan bercahaya. Kemudian cahaya di wajah. Orang yang melaksanakan sholat nampak cahaya sholat itu di wajahnya. Tapi nantinya bu hari kiamat, ya kan? Bukan di dunia ini. Jangan pula kita bayangkan di dunia ini. Oh dia ini suku tak sholatnya aktif, tapi tak baca cahaya kuningnya pada tuh. Makin bagian kuning pulang tengok. Tidak. Nanti
Nanti waktu di hari kiamat baru nampak cahayanya itu kan. Sehingga nanti Rasul tahu, walaupun kita tak pernah bertemu sama dia, dari jauh dipandangnya nampak cahayanya, oh ini umatku. Itulah tadi cahaya di wajah. Kemudian sholat itu maksudnya cahaya tadi, cahaya dalam kubur. Orang yang sholatnya dijaganya tak tinggal, otomatis nanti di alam kubur dia akan bercahaya, tak golap dia. Kemudian cahaya pada hari kiamat. Itu tadi, sholat adalah cahaya. Kemudian manfaat selanjutnya, salat adalah penyejuk hati, penghibur jiwa. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan, wa ja'altu qurrata aini fis salati. Dijadikan kesejukan hatiku di dalam salat. Datang awakan Allah Nabi lah, sejuklah hati dalam salat. Memang ada juga orang melaksanakan sholat, tapi hatinya tak ada merasa sejuk. Berulang-ulang sholat, tapi hatinya juga tidak merasa sejuk. Jadi bukan karena sholatnya yang salah, itu hatinya mungkin bermasalah. Ya kan? Itulah dia. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, mengapa kita katakan sholat ini penyejuk hati? Karena tatkala kita melaksanakan sholat, ini kan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita berinteraksinya? Ibu-ibu yang saya muliakan, tatkala kita melaksanakan sholat, kita kan membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan macam mana surah Al-Fatihah itu, disitulah saatnya kita berinteraksi dengan Allah ya kan. Pada saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dijawab Allah itu rupanya. Ar-Rahmanir Rahim, asnal alayya abdi. Jadi kata Allah, asnai alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, hambaku menyanjungku. Malik yaumiddin, yang menjadi raja di hari pembalasan. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa bain abdi. Ini adalah antaraku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apa yang dipintanya. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya itu? Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau meminta pertolongan. Kata Rasul, wa li abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dipintanya. Maka ibu sebutkanlah dalam hati. Begitu sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati pula, ya Allah, murahkanlah hajajiku, umpamanya. Jangan kuat-kuat pula ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, murahkanlah hajajiku. Bagaimana bahaya? Batal sembahyang kok begitu. Cukup dalam hati. Mengapa? Karena tadi ini interaksi kita dengan Allah. Kemudian begitu kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah bilang apa? Hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dipintanya. Makanya ada orang yang kan tatkala sebelum amin kan waladdallin, maka ada orang rabbighfirli wa liwalidayya. Karena kata Allah wali abdi masa'alaku, masa'ala, bagi hambaku apa yang dipintanya. Berarti di situ ada juga kesempatan kita untuk berdoa. Itu tidak berbahaya ya. Kalau ada kita dengan orang mengucapkan begitu habis kata iman waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya, katanya itu bukan menambah ayat, tapi itu merupakan kesempatan berdoa kepada Allah. Jadi ini salah satu interaksi kita kepada Allah tatkala kita melaksanakan. Kalau sudah kita berinteraksi, merasa berinteraksi dengan Allah, maka hati ini akan panas lagi. Sujudlah.
Nah, itu gue bilang ini namanya ibadah nih pakai hati nih memang. Jadi ibu yang saya muliakan, salat adalah penyejuk hati. Makanya kata Allahnya kan, aqimis salata dzikri, dirikanlah salat itu li dzikri, untuk mengingat aku. Kemudian dalam surah Al-Ankabut Allah katakan, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah lah banyak. Mengapa rupanya kok mengingat Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, maka hati mereka akan menjadi tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati? Jadi kalau kita sembahyang hati tak tenang juga, berarti salatnya yang tak bukan salah, hatinya masih bermasalah itu. Itu makanya perlu dibolah hatinya, ya kan. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, Rasul kalau beliau itu ada menghadapi suatu persoalan yang beliau tidak dapat memecahkan masalah, maka Rasul melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Apa nama sholatnya itu? Kuat-kuat maka istikharah. Dalam hadis sebelumnya, idza hamma ahadukum bil amri. Jadi kata Rasul, apabila kamu bingung terhadap suatu permasalahan, falyarka' rak'ataini, hendaklah dia salat 2 rakaat min ghairil fardhah, yang bukan salat fardu. Jadi ibu yang saya muliakan, ini kita tengok manfaat salat. Kemudian terakhir, salat adalah penentu segala amal perbuatan kita. Kalau ingin amal perbuatan kita yang lain nanti diterima Allah, hendaklah salat kita yang fardu itu sempurna, jangan ada ketinggalan, ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,